berkuasa untuk menaklukkan segala musuh kita. Kita percaya? Amin. Masih semangat memuji Tuhan ya? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama, yaitu untuk diakonia, perpuluhan, baik misi. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, musim berganti musim. Satu yang kami tahu, kasih Tuhan tetap abadi di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami Tuhan, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam kesehatan kami Bapa. Oleh sebab itu ajar kami sidang Jumatmu di tempat ini, untuk kami berani berkorban, untuk kami berani Tuhan memberikan yang terindah bagimu. Ajar kami untuk tidak bersungut-sungut Bapa, tapi biarlah kami dapat bersuka cita di dalam memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, si Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita ciptaan Tuhan manusia. Karena kasih-Nya, katakan Tuhan selalu menolong, selalu menolong. Amin. Selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Seizin-Mu Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku. Amin. Kita kasih Tuhan, ya Yesus. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan pelihara hidupku. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin Yesus. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkan dan melihara. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu memelihara, Engkau yang selalu mengenyangkan hidup kami, Engkau yang selalu menjaga, Engkau yang tahu Yes. rambut kami jatuh ya Bapa. Engkau semuanya ya Bapa, kekuatan kami. Amin. Berpujian nama-Mu, kami siap mendengarkan sabda dari firman-Mu. Berkati kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk di nama Tuhan. Salam. Iya. Jangan berdekatan, di sini masih ada. Ya, sebelah kiri. Nah, kita buka firman Tuhan. Sebelumnya, mumpung gak lupa, minggu kemarin lupa untuk diumumkan wakilin panitia Natal. Nanti ada rapat Natal ya. Selesai ibadah, saya akan percepat khotbahnya. Mudah-mudahan setengah 12 selesai, bisa tangga ya. Mudah-mudahan. Pak Sritonga ada? Nggak ada. Ada anggotanya Pak Sritonga katanya meninggal ya. Mau ke sana belum jadi-jadi. Ya, jadi kita nunggu kebalakulnya. Nah, saya rindu pengerja di sini ya untuk peduli, kebalaku di sini untuk peduli ya. Siapa yang sakit, siapa yang kena COVID-19, siapa yang meninggal ya, siapa yang kecebur parit ya,
siapa yang ketabrak, ya, tolong gembala kul atau pekerja di sini, koordinator, untuk cepat tanggap darurat, ya, jangan lama-lama, ya, karena kepedulian kita itu yang dibutuhkan, saudara, ya, karena mata saya dua, telinga saya dua, saya kurang mampu menangkap semuanya. Jadi saya minta tolong pengerja dan gembala kul dan guru sekolah minggu, ketua WBI, ketua PBI, ya, untuk tanggap, ya, siapa-siapa yang sakit, yang meninggal, yang bermasalah, ya, yang nggak ada makan, siapa tahu nggak punya beras, ya, tolong laporkan saja ke pekerja di sini, ya. Nanti kalau saya usahakan untuk bisa mengirim beras kepada saudara. Nah, kita baca firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Ya, setelah itu nanti saya undang Angelica, Angel, Manurung, Lady untuk bersaksi tentang kemarin menghadiri tarian profetik selama 2 hari yang dihadiri oleh 200 pemuda, ya, seluruh Rio yang ikut, ya. Nah, dari GSG ada 3 orang. Tolong nanti bersaksi apa yang kau dapat, dan tanggal berapa bulan Februari 2021 akan diadakan lagi supaya GOC yang ada di sini boleh ikut semuanya. Mana? Kita buka 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11, ya. Kita baca 1, 2, 3. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masuk belum kenal Allah, kamu tampak berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Dia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain Dia memberikan karunia untuk berkata-kata bahasa roh, dan kepada yang lain Dia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Tolong kesini Angel, Lady, Angie, cepat saja, ya. Kita mau dengar kesaksian mereka. Nah, Bapak Ibu, kok nggak cepat ya? Kenapa ya? Disuruh cepat kok. Kamu jadi nunggu-nunggu lama. Kami mau sampai jam 11:30 selesai.
Kalau kalian lama nanti jadi sampai jam 6 sore. Silakan. Shalom. Halo. Kami bertiga barusan beberapa hari yang lalu diundang untuk menari bersama para penari Tuhan. Ada beberapa orang dari Jakarta itu bersama-sama melayani kami, mengajari kami untuk kami bisa mengetahui makna dari setiap gerakan tari. Siapa yang mau dulu? Shalom. Pertama mengucap syukur dulu kepada Tuhan dan berterima kasih sama Pak Gembala karena udah ngajak buat ke sana. Kami di sana diajarkan tarian profetik, yaitu tarian para nabi. Dan kami kan selama ini melayani tarian tamborin di gereja itu cuma sekedar nari, dan ternyata tarian itu tuh mempunyai makna tersendiri dan arti dari setiap gerakannya. Dan bahkan kami kalau misalnya melayani tarian tamborin di sini, kami kadang kehabisan gerakan dan kami cuman kreativitas sendiri buat gerakan ini, buat gerakan itu, dan kami nyiptain sendiri. Dan kami nggak tahu kalau misalnya setiap tarian itu juga harus mempunyai makna, karena kan kita melayani buat Tuhan. Kami di sana itu selama 2 hari, tapi bolak-balik nggak nginap. Jadi itu pas hari pertamanya sampai malam, pas malamnya mau pulang itu hari pertama Pak Gembala bilang besok datang lagi ya, sing semangat. Terus saya bilang kayak gini, Pak besok kan belajar online, daring, itu gimana? Terus Pak Gembala bilang, kan kamu setiap hari belajar online, daring, dan kalau ini kita nggak tahu misalnya besok atau kapan lagi kan, ini kesempatan yang bagus buat kalian. Terus saya diam aja, saya pikir-pikir sampai di rumah malamnya itu, padahal besoknya itu ada ulangan kimia jam terakhir, dan kan itu ada 3 mapel. Jadi itu setelah saya pikir malamnya itu saya japri 3 mapel itu bahwa besoknya itu izin buat belajar, supaya saya jelasin ini kalau misalnya ada tugas atau ulangan saya bakal nyusul Bu. Terus besoknya itu kita berangkat lagi, dan selama 2 hari itu kami bukan hanya sekedar belajar tarian aja, kan bukan hanya sekedar belajar tarian, tapi kami dikasih tahu apa itu makna dari setiap gerakannya. Dan di situ kami juga dikasih beberapa firman Tuhan, dan kami tuh di sana bukan hanya belajar tarian aja, dan firman Tuhan itu jadi seimbang tarian dengan firman Tuhan. Jadi tuh di sana kami selalu mendengarkan firman Tuhan. Dan selama 2 hari di sana, setiap pujian penyembahan dari hari pertama dan hari kedua, dan setiap pujian penyembahan di hari pertama dan hari kedua itu saya selalu nangis. Nangisnya tuh gimana ya? Gini loh, saya kan udah kelas 11, yaitu yang namanya megang Alkitab itu jarang sekali. Terus di sana tuh memang nggak tahu kenapa nangis terus selama pujian penyembahan selama 2 hari. Dan di situ tuh memang betul-betul gimana ya? Apalagi pada saat penyembahan di sana itu rata-rata semua para penari-penarinya Tuhan di sana itu selalu menggemakan bahasa roh, dan ruangan itu dipenuhi dengan bahasa roh semuanya. Cuman sedikit di antara kami yang nggak bisa, dan rasanya tuh gimana, kayak rasa tertampar tersendiri karena nggak bisa, padahal udah jadi pelayan Tuhan di gereja gitu kan. Terus ditanya juga di sana siapa yang setiap hari membaca kitab, dan itu rata-rata semua orang itu angkat tangan, dan kami nggak ada yang angkat tangan. Ini kami berdua nggak angkat tangan karena memang kami jarang baca kitab.
Jujur, saya jarang sekali megang Alkitab atau bahkan pun baca Alkitab di aplikasi yang ada di HP, yang ada di HP itu jarang sekali. Saya jarang baca Alkitab, tetapi rajin berdoa. Itu pun kalau berdoa saya nggak berdoa buat pribadi, bukan Tuhan berkati pendidikan saya, berkati kesehatan saya, nggak pernah, jarang sekali. Karena prioritas doa saya itu selalu orang tua. Dan setiap hari memang selalu berdoa, cuman jarang baca Alkitab. Terus setelah 2 hari dari situ, saya kan sama Lady udah 11 tahun dari SD sampai SMA selalu sama-sama terus sekolahnya, puji Tuhan. Dan kami setiap harinya itu kalau misalnya WA-an, chatan di WA, kami itu selalu bahas-bahas yang nggak jelas, yang nggak penting-penting, semua itu kami bahas. Kadang sering gibahin orang, itu kami tuh. Tapi semenjak 2 hari pulang dari situ, kami tuh kayak gimana ya? Kami tuh, Lydia aku pengen ini, ya gini-gini. Pokoknya itu terus yang kami bahas, aku gak mau pulang dari sana gini-gini. Pokoknya memang benar-benar merasa terberkati pulang dari sana, puji Tuhan. Ilmunya yang diberikan kakak-kakak dari sana itu memang luar biasa, apalagi kesaksiannya itu memang ngena kali di hati. Terus Oke, sekarang sudah baca Alkitab, sudah jadi tuh semalam Pak Gembala nanya, waktu kita mau buat Gema doa dan tarian 7 langkah, Pak Gembala nanya waktu itu di dalam mobil, gimana, ada perubahan nggak? Jadi tuh saya bilang, waktu habis selesai pulang dari sana itu, saya kan sering marah-marah di rumah, apalagi kalau misalnya adek gini tuh, pokoknya marah-marah terus, bawaannya marah terus. Terus sebisa mungkin disabar, ditahan-tahan. Terus juga waktu selesai 2 hari itu mau coba bangun saat teduh, tapi karena pulang 2 hari itu pulangnya malam, jadi tuh bangunnya tuh udah jam 6, jadi tuh disempatkan aja baca Alkitab. Itu pun bacanya di HP, nggak di Alkitab, tapi sama. Terus puji Tuhan tadi pagi bangun jam 5 saat teduh, terus beres-beres. Terus satu lagi, jadi itu kan kami ada Gema doa dan perlombaan tarian 7 langkah. Jadi tuh karena kami anggotanya cuma 3 orang di sini, tambah Miss Vivi 1 jadi 4 orang. Kami tuh sebenarnya mau ikut, cuman yang kami utamakan ini cuma Gema doanya doang. Karena kalau misalnya lomba ini bisa disusul, karena kami kekurangan anggota, jadi rencananya tuh kami nggak ikut Gema doa karena paling sedikit itu 15 orang. Dan kami mau ngajak para GOC di tempat ini, cuman kan nggak yakin gitu kan, nggak yakin karena mau nggak ya diajak orang teman-teman GOC semua, apalagi kalau misalnya pemuda juga bisa dihitung lah berapa orang yang datang. Terus kami cerita-cerita sama Lady, pengen kali lihat Gema doa ini. Soalnya kan kalau ikut Gema doa tarian 7 langkah ini, kita bakal buat di outdoor atau di jalan-jalan, di tepian sungai atau di mana di ruangan terbuka. Dan itu kami kira memang nggak jadi. Terus dapat info dari Miss Vivi, katanya ada anggota dari Rohul yang mau bantu kita 12 orang. Jadi itu ada bantuan dari Rohul 12 orang. Jadi mereka itu jauh-jauh dari Rohul ke sini buat bantu kita buat Gema doa dan lombanya. Jadi kami ikut sekalian 2. Jadi kami yang ngiranya awalnya memang nggak jadi, ternyata Tuhan izinkan kami buat ikut Gema doa dan tarian 7 langkah. Jadi buat teman-teman GOC semua, karena rencananya bulan Februari 2021 itu bakal diadain KKR, tapi masih mencari tempat. Kalau misalnya udah pas tanggalnya, supaya kita semua bisa bareng-bareng ikut KKR-nya. Terima kasih. Terima kasih. Dia bilang aku nggak bisa bicara Pak, setelah ngomong lama kali. Shalom semuanya.
Tuhan Pak Eko memberikan kesempatan untuk bersaksi di tempat ini. Pertama kami terima kasih ke Pak Gembala kami udah mau ngantar kami, mau nunggu kami sampai jam 11:30 malam kemarin buat ikut doa 7 langkah. Terus terima kasih buat kedua orang tua yang udah mau ngizinin, yang walaupun pas pulangnya diomelin karena kelamaan. Terus yang saya dapat waktu 2 hari kemarin itu kan semuanya serentak, kami ngira semuanya udah hebat-hebat, kami cuma apalah karena kami di gereja cuma 2 orang aja yang nari. Terus kami kayak merasa kayak minder gitu kan, ini orang-orang lainnya hebat kok kami kayak gak ada apa-apanya gitu kan. Terus pas kami diajarin, kami kayak ngerasa Tuhan gak ngelihat kita, Tuhan gak ngelihat kita ini gak mampu, tapi Tuhan ngelihat keikhlasan hati kita buat nari gitu. Terus waktu pulang dari sana tuh kayak saya iri dengan teman-teman semua yang di sana tuh udah bisa, walaupun masih kecil-kecil mereka tuh udah mau melayani Tuhan jadi penari surga. Terus bukan hanya perempuan aja yang ikut kemarin tuh, banyak cowok-cowok juga. Lalu ada juga yang orang tua yang ikut berpartisipasi untuk ikut 7 langkah itu. Terus iri aja gitu sama mereka gereja-gereja lain, kok cuma gereja kita aja kayak yang kayak nggak ada orangnya gitu, kayak nggak ada partisipasinya gitu kan. Terus saya ngelihat kayak cowok-cowok di sana tuh ya hebat-hebat, nggak malu menari. Terus kalau saya lihat di GOC ini banyak yang bilang gitu semua laki-lakinya kayak nggak ada. Laki-laki mana? Terus waktu udah pulang dari sana tuh kayak saya punya kerinduan untuk Tuhan buat ngajak teman-teman GOC buat nari-nari sama jadi penari surga, buat sama-sama jadi supaya bisa jadi berkat bagi semua orang. Terus kami berencana kemarin tuh pingin buat gema doa kan di kilometer 18, cuma kan kemarin tuh kekurangan orang, jadi kami ngikut miss di Kantata ya. Di gelanggang remaja. Ya, di gelanggang remaja. Jadi kami di situ ngadain doa di pinggir jalan raya. Terus di situ tuh kan pertamanya ngerasa malu waktu di pinggir jalan di videoin nari-nari kayak gitu. Tapi pas udah nari di sana tuh kayak ngerasa beda gitu, kayak semuanya lepas gitu kan. Nah, jadi saya pingin banget kerinduan buat teman-teman semua yang pemuda-pemuda di sini, apalagi yang udah dibaptis. Percuma udah dibaptis tapi nggak ngambil pelayanan gitu kan, nggak ada gunanya kita diam-diam di rumah gitu. Nah, jadi saya berdoa kepada Tuhan supaya saya dan teman-teman saya bisa ngajak teman-teman yang lainnya untuk bisa ikut dari penari surga. Bukan hanya jadi penari, tapi jadi pelayan-pelayan aja udah bersyukur sekali. Amen. Untuk meramaikan ibadah kita gitu. Amin. Mungkin cuma itu yang saya sampaikan kan sama Kak Eji. Iya. Terima kasih. Janji yang terakhir. Ya shalom. Halo. Saya nggak panjang-panjang ya, cuma jelaskan 2 hari kami di sana, kami memang betul-betul ditempur, hati kami itu memang betul-betul hancur, kami itu memang betul-betul ditampar. Semua di sana, jangan kita mungkin dari keimanan itu nggak mandang, oh dia udah bahasa roh, berarti dia rohaninya udah tinggi, bukan gitu. Tapi kami di sana itu, wah mereka itu masih kecil-kecil, rata-rata SMP, SMA, itu mereka tuh udah memang betul-betul sungguh-sungguh melayani Tuhan sampai kita sujud-sujud di tanah. Itu kami bukan belajar nari doang, kami juga belajar menyembah di sana, kami juga belajar mengenal hadirat Tuhan betul-betul turun. Bahkan ada beberapa dari anak kecil dari gereja mana ya, atau saya, mereka bilang kalau waktu kakak-kakak itu nari di depan, malaikat banyak waktu ditutup mata, banyak sekali yang menari di depan, yang pakai baju putih, menari ikut sama kakak-kakak itu. Waktu dia buka mata, yang dia lihat cuma kakak berdua itu yang ada di depan. Waktu dia tutup mata lagi, dia melihat banyak sekali pakaian orang-orang berpakaian putih ikut menari bersama-sama kami di depan. Itu saya tersentuh banget, berarti hadirat Tuhan memang betul-betul ada di tempat itu. Selama 2 hari kami memang betul-betul nangis, tersungkur, memang pengen ke depannya supaya lebih lagi rindu mencari hadirat Tuhan. Dan setelah 2 hari itu kami dilatih untuk menari 7 langkah, juga ada gema doa juga. Dan itu yang kami terapkan semalam kami terapkan. Pertama saya terima kasih untuk para orang tua yang udah mengizinkan anaknya untuk ikut berpartisipasi, karena kami tahu pasti deg-degan banget kalau anaknya di luar itu sampai jam setengah malam, sampai pertengahan malam itu saya mengerti karena mama juga seperti itu. Jadi saya berterima kasih sekali atas seluruh orang tua yang ikut berpartisipasi memperbolehkan Angel sama Lady untuk ikut bersama-sama kami, karena kami benar-benar mendapat sesuatu yang luar biasa yang bakal mengubah hidup kami.
mulai dari baca Alkitab, mulai dari saat teduh, dan kami juga bakal merindukan banyak sekali hadirat yang turun seperti bahasa roh, seperti kegiatan-kegiatan untuk mempertumbuh rohani lagi. Dan saya mengundang untuk anak-anak yang seumuran dengan kita, anak youth, mulai dari SMP kita udah mulai youth ya, SMP sampai kuliah, sampai kerja, mungkin yang belum nikah. Marilah ikut kami, ayo kita bersama-sama untuk menumbuhkan. Kita di sini ada ibadah pemuda, dan kalian semua tahu kalau ibadah pemuda setiap malam minggu itu kita sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di situ. Kita sama-sama membangun iman kita di situ. Dan sekali lagi saya memberi info bahwa bulan 2 nanti 2021 kita akan memulai KKR. Nanti di situ mulai tempatnya belum didapat, tapi puji Tuhan dalam nama Yesus supaya kita bisa cepat-cepat dapat tempatnya untuk kita bisa bersama-sama. Kalian juga supaya bisa merasakan gimana sih hadirat Tuhan, gimana sih kok nggak mau pulang-pulang dari situ, kok kami nggak mau pulang juga dari situ. Kenapa? Supaya kalian tahu alasannya apa. Itu demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Angie, Lady, Angel, situ aja. Pemuda berdiri di tempatnya saja, kita doa dari sini. Pemuda berdiri di tempatnya saja. Pemuda berdiri di tempatnya saja. Mari orang tua kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebangunan rohani pemuda-pemudi yang ada di gereja ini, ada kebangkitan rohani. Pemuda berdiri di tempatnya, ya. Amin. Gak dengar ya? Gak dengar ya? Ya. Ya, udah bapak-bapak ya. Ya, yang sudah nikah gak perlu berdiri. Ya, yang udah nikah duduk, Kita berdoa, Haleluya. Mari kita minta kerinduan bahwa hadirat Tuhan juga bisa melawat pemuda-pemudi di tempat ini, sehingga menjadi pemuda-pemudi yang dipakai Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh ya Bapak. Tuhan, kami berdoa bersatu hati ya Tuhan, kesaksian-kesaksian Angel, Angie, Lady ya Bapak, untuk mengikuti ya Bapak doa profetik ya Tuhan, tari profetik ya Tuhan, di mana ya Bapak hidupnya diubah, mau membaca Alkitab, mau saat teduh ya Bapak, tidak marah-marah lagi, tidak malas-malas lagi ya Tuhan. Biarlah Tuhan itu juga terjadi di seluruh pemuda GOC di tempat ini. Di setiap malam minggu pemuda tempat ini ada kebangkitan pemuda ya Bapak. Demikian juga untuk rencana KKR pemuda ya Bapak di bulan Februari ya Tuhan. Biarlah GOC bangkit dan bisa mengikuti ada lawatan Tuhan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kepada orang tua, bisa mendukungnya ya Bapak, mensupportnya ya Tuhan, untuk anak-anaknya pergi dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Angel, berkati Angie, berkati Lady, pakai ya Tuhan Yesus untuk jadi pemimpin-pemimpin, untuk jadi pelayan-pelayan Tuhan ya Bapak, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, terima kasih ya. Nah, kesaksian mereka di mobil, padahal mereka dari pagi sampai jam 12 malam. Kita kalau ibadah di sini kadang 2 jam aja udah letih lesu, tetapi ini mulai dari jam 8 pagi sampai setengah 12 malam dilawat Tuhan. Kok nggak ada capek-capeknya mereka cerita terus di dalam mobil tentang bagaimana hadirat Tuhan menjamah dia, bagaimana hati dia dilawat Tuhan, bagaimana pikiran dia dilawat Tuhan, bagaimana dia tiba-tiba rajin membaca Alkitab, bagaimana dia tiba-tiba yang tadinya marah-marah, ngamuk-ngamuk, tidak marah-marah lagi sama adiknya. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan itu turun dan bisa mengubah penjahat-penjahat. Kemuliaan Tuhan turun bisa mengubah siapa saja menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan saya merindukan apa yang dirindukan anak-anak muda 3 orang tadi. Saya juga merindukan seluruh pemuda-pemudi di tempat ini mengalami jumpa sendiri kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa yang kita baca tadi di dalam 1 Korintus berapa tadi? 12 ayat 1 sampai ayat 11 tadi, di mana ketika kita jumpa sama Tuhan, kamu mau minta apa anakku? Makanya ada yang dikasih
Kamu karunia kesembuhan, kamu karunia hikmat, kamu karunia mujizat, kamu karunia berbahasa roh, kamu karunia menafsirkan bahasa roh. Ketika Ibu Maria berbahasa roh, rupanya di situ ada Bapak Giawa menafsirkan dengan bahasa Nias apa yang dikatakan Ibu Maria. Hei umat Tuhan di GBIGSG, engkau harus bertobat karena Tuhan datang, dengan bahasa Nias. Kenapa? Ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika dia dipenuhi dengan karunia menafsirkan bahasa roh, ketika ada orang yang berbahasa roh, dia berbahasa roh. Ketika dia minta karunia mujizat, dia pergi ke seorang mobil dan dia berkata, "Hei mobil, kamu pergi ke rumahku sekarang ya." Maka karunia mujizat itu dan mobil itu mengikuti dari belakang. Sampai ke rumah kita. Itulah karunia mujizat. Ya, apa yang terjadi ketika engkau minta karunia mujizat? Ketika karunia iman terjadi, orang berkata susah, 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 susah. Orang berkata sakit, sakit, sakit. Orang berkata apalagi virus, virus, virus. Ketika dia memiliki karunia iman, tidak. Tuhan menyertai aku kemanapun langkahku pergi. Tuhan memberkati aku dengan perkara-perkara yang ajaib. Itulah karunia iman yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Nah, mintalah karunia-karunia itu jemaat GBIGSG, ya. Mintalah, karena ketika engkau minta engkau akan diberikan. Tidak peduli engkau suku apa, tidak peduli engkau sekolah di mana, tidak peduli engkau umur berapa, tidak peduli. Tidak peduli, ketika engkau dipenuhi dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka engkau akan diberikan karunia-karunia itu. Ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 4. Haleluya. Nah, saudara, saya juga merasakan, saya cerita sama anak-anak bertiga itu. Nanti kalau dimarah papa mama, diam aja ya. Ya. Kenapa? Karena dulu saya, ketika saya masih pemuda, saya juga waktu SMP, waktu SMA, bahkan waktu sudah tamat SMA, saya sering tidur di gereja. Kenapa? Karena saking mengikuti pelayanan yang padat itu. Dan pulang dari rumah apa yang terjadi? Ya, ini bantalmu, ya, makan sana sama pendetamu, pergi sana. Ya, tidur sana di gereja. Kata siapa? Kata orang tua saya. Kata kedua orang tua saya. Saya mengerti. Karena roh ini tidak bisa dikendalikan, saking cintanya sama Tuhan. Di setiap kegiatan gereja saya ikut. Vokal saya ikut, suaranya males, ya. Kunjungan liturgical saya ikut, ya. Acara apa aja saya ikut, ya. Saudara, dan ketika saya terus menjadi terang, jadi berkat bagi keluarga saya. Yang tadinya saya satu terang, yang kan kami ada 8, yang tadinya cuma 1 yang terang, yang 7-nya gelap. Sekarang yang 7-nya itu ikut terang, ikut Tuhan Yesus, ikut memuliakan Tuhan Yesus, ikut menyembah Tuhan Yesus, ikut beribadah Tuhan Yesus, ikut ke gereja sama Tuhan Yesus. Kenapa? Dari ketika kita satu, ketika kita dimarahin oleh orang tua, kita terus melakukan yang terbaik untuk orang rumah. Kita nggak marah, karena ketika kita cerita, orang tua nggak ngerti apa itu kul, makanan apa itu doa malam, makanan apa itu vokal group, apa itu WBI, nggak ngerti. Apalagi orang tua waktu itu yang belum terima Tuhan Yesus, mana ngerti. Tapi saya melakukan yang terbaik untuk orang tua saya. Saya mengerti. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, kadang melayani Tuhan, ya, kita harus sedikit merelakan, mempercayakan. Kadang kita harus nginap, kita harus pulangnya nggak menentu. Ya, seperti tadi malam, ya, seharusnya itu jam 7 malam udah selesai. Rupanya tadi malam sampai setengah 11 baru selesai. Kan begitu. Ya, udah capek semuanya. Ya. Nah, ini saudara, kembali lagi, ketika kita mengasihi Tuhan, kita tidak melihat waktu. Katakan amin. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita tidak melihat berapa duit kita yang kita tabur untuk Natal. Katakan amin. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita tidak mengingat tenaga kita untuk mendekorasi Natal sampai jam berapa. Kami waktu di rayon 11 waktu masih lajang, saudara, ya,
nasi bungkus aja nggak turun, tapi kami manjat-manjat sampai ke atas-atas untuk masang dekorasi. Ya, masih muda, tapi rindu, sukacita, senangnya luar biasa. Apalagi kalau panitia Natal menyediain nasi bungkus. Ini nggak disediain aja kami bergembira, makan beli sendiri. Senangnya minta ampun bisa melayani Tuhan. Nah begitu saudara. Karunia apa itu? Karunia melayani. Dia tidak ingat-ingat berapa besar dia. Karunia melayani itu yang dia berikan. Nah Bapak Ibu, marilah sama-sama apa yang terjadi di 1 Korintus berapa? 12 ayat 1 sampai 12 ini, mintalah. Tadi sudah kita baca kan, ada karunia menyembuhkan, ada karunia berkata-kata bahasa roh, karunia mengajar, karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia mujizat, karunia iman, karunia macam-macam banyak. Mintalah minimal engkau dapat 1 hari ini. Amin. Minimal dapat 1. Kalau engkau dapat 5, puji Tuhan. Engkau ada karunia melayani, ada karunia menyembuhkan orang sakit, ada karunia iman, ada karunia berkata-kata hikmat, ada karunia berkata-kata hikmat itu gimana? Contohnya seperti ini, ketika ya ada perang saudara, perang tetangga, ya opung cinta dipanggil, ya untuk menyelesaikan masalah. Dan opung cinta berharap, Tuhan mampukan aku, berikan hikmat untuk bisa menyelesaikan masalah tetanggaku ini Tuhan. Dia pergi. Apa masalahnya Pak Subroto? Apa masalahnya Pak Iwan? Oh ya. Itu masalah sepele. Baru gitu. Udah dengar, itu masalah sepele. Kenapa kalian bawa parang? Kenapa kalian bawa tombak? Coba kalau parang sama tombak diadu, apa yang terjadi? Kalau nggak rumah sakit kuburan. Ketika dia bercerita, diletakkanlah tombaknya, diletakkanlah parangnya. Menangislah dua-duanya, berpelukanlah dua-duanya, ditumpangin tangan sama opung cinta, ditumpangin kaki, dia bertobat sekalian. Ya, didoakan saudara. Karunia hikmat tidak didapat dari bangku kuliah. Dari bangku kuliah adalah karunia pengetahuan. Pengetahuan tinggi itu karunia pengetahuan, tapi karunia hikmat engkau bisa menimbang-nimbang, berpikir-pikir. Selalu orang yang berpikir menimbang kanan, menimbang kiri, sehingga engkau memiliki kebijaksanaan. Saudara, jadi pemimpin itu gak mudah sekali. Karena yang satu kadang itu kita ngomong, kita makan ubi rebus warna merah, tetapkan ketok walu, deng. Yang di sini kenapa nggak warna kuning? Yang di sini enaknya oranye. Yang di sini hijau lah Pak Pendeta. Yang di sini hitam enaknya, saudara. Yang ngerti maksud saya, saudara? Ya. Kalau kita nggak dipenuhi Roh Allah, kita tidak dipenuhi dengan karunia hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, karunia Roh, ya saudara, nggak kuat. Nah disitulah diperlukan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Saya undang sama-sama kita minta karunia. Kalau saudara mau berbahasa roh hari ini, mintalah karunia bahasa roh. Karena saya tahu persis jemaat yang saya gembalakan yang berbahasa roh bisa dihitung. Kenapa engkau gak memintanya? Karena bahasa roh itu gratis. Yang penting engkau punya iman, punya hak yang sama, Tuhan yang sama, roh yang sama. Kalau dia bisa memberikan kepada Bapak Pendeta Nikoloto Raharjo, dia bisa memberikan kepada Bapak Gede Widiada, dia bisa memberikan kepada siapapun dia, engkau juga bisa diberi sama Tuhan. Haleluya. Hari sembah Tuhan. Haleluya. Jesus. Kami bersyukur Mari buka suaramu, puji dia, sembah dia. Kalau engkau gak bisa menyembah, katakan haleluya, haleluya, atau katakan Yesus baik, Yesus baik.
agar murid-muridnya bisa memberikan teladan yang baik bagi murid dan anak-anaknya. Karunia hikmat, karunia pengajaran, karunia pengetahuan. Bapak Ibu yang rindu karunia kesembuhan, yang rindu memiliki karunia menyembuhkan orang sakit, minta, 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 minta tanganmu, tanganmu menunggu jejak ketika kau menumpangkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit akan sembuh. Ketika aku mendoakan orang sakit akan sembuh. Tanganmu penuh kuasa, tanganmu penuh kuasa, tanganmu penuh kuasa. Kami bersyukur.
Tuhan Yesus, waktu kami terbatas, tapi kami minta kepadamu ya Roh Kudus, pulang dari rumah ini, lawatan Tuhan masih mengalir. Amin Yesus. Engkau masih menjamah melawat sampai di kamar-kamar mereka, sampai di rumah-rumah mereka masing-masing. Engkau memberikan karunia basa roh, Engkau memberikan karunia